Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Joser. Saya Bayu Setiawan kembali hadir untuk Anda semuanya. Seperti biasa, ketika Anda mendengarkan instrumen seperti ini, selalu ada yang spesial karena ada bincang-bincang pagi. Cuman bedanya kalau biasanya di hari Rabu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi, untuk minggu ini acaranya digelar hari Jumat nih, ya. Atau dipindah di hari Jumat. Mungkin teman-teman di BPJS sana ada banyak acara di hari Rabu, ya. Oke. Pagi hari ini kita nanti bakal berbincang-bincang tentang bagaimana melindungi pemohon SIM dan SKCK dalam program JKN. Hari ini nanti dengan narasumber Ibu Lucy Wardani. Beliau adalah Kepala Bagian Kepesertaan. Baik, teman-teman semuanya, sebelum kita berbincang-bincang dengan Ibu Lucy Wardani, gak ada salahnya kalau kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, bincang-bincang pagi bersama BPJS Kabupaten Tulungagung. Ada saya Bayu Setiawan pagi hari ini, teman-teman semuanya. Kita langsung ngobrol dengan narasumber kita pagi hari ini, yaitu Ibu Lucy Wardani. Beliau adalah Kepala Bagian Kepesertaan. Selamat pagi Ibu Lucy. Pagi Pak Bayu. Suaranya kecil. Oke, coba saya cek dulu. Nah, ini dia. Oke. Iya. Oke, Ibu Lucy Wardani. Ibu Lucy ini asli Tulungagung atau dari luar kota ini? Dari Surabaya Bapak. Wow, dari Surabaya. Saya coret. Coret. Wah, ini dia. Ini bagi yang sudah lama di Surabaya mungkin sudah tahu itu ya. Sudah Surabaya coret. Nah, apanya yang dicoret? Biasa, kalau anak waru kan ngaku-ngakunya Surabaya. Oh, begitu. Padahal masuknya Sidoarjo. Oh iya, padahal masuknya Sidoarjo, begitu Bunda ya. Oke, Ibu Lucy Wardani di Tulungagung mulai tahun berapa atau mulai kapan? Barusan saya fresh from the oven. Jadi baru 6 November kemarin saya menginjakkan kaki di Tulungagung. 24 ini? Tahun 2024 ini? 2024. Waduh. Iya, tadi dibilang masih baru tadi ya. Barusan buka ruang kerjanya di bulan November. Oke, Ibu Lucy Wardani. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, ini saya juga sampaikan ke Joster semuanya, para pendengar yang ada di rumah. Jangan sampai lupa, pagi hari ini kita juga memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mungkin saja nanti pengen tanya-tanya begitu ya, tentang BPJS Kesehatan yang ada di Tulungagung. Nanti teman-teman semuanya juga bisa tanya sama Ibu Lucy Wardani. Nah, pagi ini lebih fokus ini tentang melindungi pemohon SIM dan SKCK dalam program JKN. Nah, ini ada atau banyak yang bertanya, mengapa mengurus SIM itu harus punya JKN? Nah, dasar regulasinya apa ini? Mungkin banyak yang tanya nih, kapan ini mulai diberlakukan ini ya? Oke, silakan Bunda. Iya, terima kasih Mas Bayu pertanyaannya. Jadi memang pada dasarnya kalau menurut undang-undang dan menurut Perpres ya, Perpres 82 yang terakhir itu semua warga negara, semua warga Indonesia itu harus terdaftar JKN. Intinya sebenarnya itu. Nah, kemudian untuk mendukung beberapa peraturan tersebut, Pak Presiden menerbitkan Inpres nih, Inpres nomor 1 tahun 2022. Nah, dari Inpres tersebut itu ada 32 kementerian dan lembaga yang disebutkan, yang diminta oleh Pak Presiden khusus untuk mendukung program JKN. Salah satunya adalah Polri atau kepolisian. Pada akhirnya Bapak Kapolri kita menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara nomor 2 tahun 2023 dan nomor 6 tahun 2023. Nah, yang nomor 2 ini tentang
perubahan atas peraturan polisi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi tentang SIM nih, Pak Bayu. Ya. Kalau yang nomor 6 ini tentang SKCK. Nah, kenapa kok harus terlindungi dua-duanya, baik pemohon SIM maupun SKCK. pemohon SKCK ini? Yang pertama, untuk pemohon SIM memang ketika terjadi sesuatu ya kita nggak minta ya. Tapi ketika terjadi sesuatu kecelakaan misalnya, itu salah satu penanggungnya adalah BPJS Kesehatan. Ya, kalau dia kecelakaan ganda memang penanggungnya adalah jasa raja. Kemudian kalau dia kecelakaan tunggal dan dapat dibuktikan melalui laporan kepolisian bahwa benar dia kecelakaan tunggal, akhirnya masuknya ke kami nih. Penanggungnya adalah BPJS Kesehatan. Iya. Nah, kalau semisal dia tidak memiliki kartu BPJS, kartu KIS, atau tidak bergabung dalam program JKN, gimana kami bisa melindungi? Nggak bisa dong. Itu dia. Akhirnya harus bayar sendiri. Yang kita tahu bahwa biaya untuk operasi, apalagi kecelakaan kan pasti besar ya, Pak Bayu. Kayak misalnya patah tulang aja. Nah, Pak Bayu ini kayaknya pernah patah tulang. Iya, betul ini. Itu biayanya pasti puluhan juta kan? Betul sekali, puluhan juta. Dan harus misalnya dirujuk ke rumah sakit yang lain lebih besar, seperti itu, prosesnya panjang. Iya. Iya. Itulah kenapa baik pemohon SIM maupun SKCK ini harus terlindungi dalam program JKN. Nah, itu tadi teman-teman semuanya. Jadi ini bukan atas kemauan BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung aja, tetapi ada regulasinya nih dari pemerintah tadi, Inpres tadi ya, Instruksi Presiden. Kemudian langsung turun ke kepolisian ya, peraturan kepolisian, kemudian menjadi sebuah kebijakan yang insya Allah sudah berlaku ini ya. Sudah berlaku. Awalnya di tahun 2023 memang ada beberapa polda yang menjadi percontohan atau menjadi pilot project. Iya, kemudian ada 6 polda waktu itu. Kemudian lancar dan berhasil diterima dengan baik. Akhirnya mulai tahun ini diperluas ke semua polda di seluruh Indonesia. Iya, oke. Itu tadi teman-teman semuanya. Kemudian ada pertanyaan. Nah, jika sebagai pencari SIM, kemudian SKCK dan lain sebagainya, dua hal ini ya. Apa manfaatnya jika pemohon SIM ini menjadi peserta JK? Tadi sudah sempat disinggung tadi tentang bagaimana ketika mendapatkan suntikan biaya untuk penyembuhan tadi ya, Bunda ya. Nah, manfaat yang lain, Bun? Nah, jadi ketika kita bergabung dengan program ini, manfaat yang lain adalah kita juga turut bergotong royong nih. Oh iya. Oke, kita tidak menggunakan misalnya karena kan itu iuran setiap sehat, bulan ya, tidak sakit tetap sehat. Nah, kita bisa anggap itu sebagai sedekah. Karena apa? Karena iuran yang kita bayar ini akan kita gunakan untuk mengobati teman-teman lain yang sedang sakit. Untuk sekedar tahu, misalnya nih satu orang yang gagal ginjal katakan, dia butuh perawatan 1 kali cuci darah itu sekitar 800 sampai 1 juta. Wah. Padahal 1 bulan berkali-kali ya. Membutuhkan berapa kali cuci darah? 8 kali cuci darah. 8 kali, Bu. Jadi 8 juta. Nah, teman-teman yang mungkin memang ini sesuatu yang tidak kita harapkan, tapi yang tidak mengalami kejadian kecelakaan atau tidak mengalami sesuatu di jalan atau sakit ketika memohon SKCK kemudian jatuh sakit, katakan karena kalau untuk pencari kerja ini kan kita berpanas-panas, berhujan-hujan gitu kan, tiba-tiba sakit, kita tidak ada jaminan, ini kan kita tidak bisa berobat secara tenang ya. Kalau kita sudah punya jaminan, ini kita berobatnya bisa tenang. Ada perasaan plong begitu ya, Bunda ya. Jadi nggak was-was berapa nih, butuh berapa nih biaya.
Nah, manfaat lainnya adalah ketika kita tidak mengalami hal-hal tersebut, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lain yang sedang Iya. membutuhkan. Gitu. Oke, luar biasa teman-teman semuanya ya. Semangat beraktivitas. Nanti kalau Anda sudah masuk menjadi anggota atau peserta JKN, insya Allah banyak kemudahan ini, termasuk fasilitas kesehatan ketika Anda sakit. Kemudian ketika Anda mencari SIM, SKCK, dan lain sebagainya, kalau sudah punya anggota peserta JKN, nanti prosesnya pun juga lebih cepat dan ada banyak sekali fasilitas di situ ya. Oke, Anda ketika beraktivitas pagi hari, berangkat pagi, pulang pagi lagi, dan lain sebagainya. Nah, keselamatan Anda tidak mungkin Anda sendiri yang bisa menjamin, karena suatu saat bisa terjadi musibah, begitu ya. Kaki untuk kepala, kepala untuk kaki, itu katanya lagunya Wali. Begitu ya. Itu semangat beraktivitas ya. Semoga Anda juga dilancarkan dalam segala aktivitas. Kemudian kalaupun terjadi sebuah musibah, walaupun tidak diinginkan oleh setiap orang, Anda sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan ketika Anda sudah menjadi peserta dari JKN. Oke teman-teman semuanya, kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita, bincang-bincang kita pagi hari ini. Tapi seperti biasa, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Semua tertolong. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lucy Wardani bahwasanya ketika kita sudah menjadi anggota JKN, walaupun kita tidak sakit, kita juga bisa dikatakan sebagai umat yang bisa bermanfaat bagi saudara kita, bagi orang lain, dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi, Ibu Lucy Wardani. Upaya atau langkah BPJS dalam penerapan peraturan yang sudah diterbitkan tadi, ini seperti apa ini upayanya, Ibu Lucy? Ya, salah satu upayanya kita melakukan sosialisasi masif ya. Salah satunya seperti yang kita lakukan di radio kali ini. Yeah. Kemudian kita juga menginformasikan ke beberapa ketika pertemuan dengan forum dengan sekda, forum dengan kepala OPD untuk memberitahukan ke jajaran masyarakat juga bahwa untuk saat ini pemohon SIM dan SKCK ini wajib terlindungi di dalam program JKN. Nah, upaya lain yang kita lakukan adalah kita menempatkan petugas nih, Pak Bayu. Ya. Jadi di kantor-kantor apa ini yang terkait? Kita menempatkan petugas di kantor Satpas untuk saat ini untuk membantu mereka yang ingin langsung bergabung ke program JKN. Jadi nggak perlu bolak-balik. Ya. Jadi ketika mereka misalnya mau cari SIM, SKCK, begitu baru ingat kan di sana begitu ya. Ada syarat ini begitu. Nah, kantor kalau di Tulungagung kan lumayan jauh ya. Karena sebelumnya saya di Pacitan dan Trenggalek itu dekat untuk kantor polisi dengan kantor BPJS Kesehatan. Nah, kalau ini kan kayaknya bolak-baliknya lumayan makan waktu ya kalau lumayan. Di Tulungagung. Tapi SIM-nya di sini ya. Iya. Makanya kami menempatkan sehari itu 2 petugas, 1 atau 2 petugas, termasuk yang di SIM keliling juga. Jadi untuk SIM keliling kami juga menempatkan petugas yang membantu pendaftaran atau pengecekan keaktifan kartu di sana. Ya, itu tadi teman-teman ya, upaya dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung dalam penerapan peraturan tersebut. Ternyata tidak hanya nunggu di kantor cabang, tetapi juga jemput bola tadi ya. Disampaikan di tempat-tempat seperti tempat pencarian SIM dan SKCK, kemudian di pembuatan SIM keliling itu ya Bunda ya? Iya. Oke. Nah, itu kami berterima kasih sekali sama Pak Kapolres ini diperkenankan untuk bergabung di sana. Langsung memberikan pelayanan kepada warga masyarakat Tulungagung yang ingin mempunyai SIM dan SKCK. Oke, tapi saya kira ini saling menguntungkan. Karena apa? Ketika mereka mencari SIM
kemudian SKCK. Kalau selama ini kan tidak ada persyaratan harus JKN. Kemudian mereka cepat dan lancar begitu ya. Tetapi ketika ada sebuah regulasi baru, peraturan baru, kemudian teman-teman BPJS ketika tidak bergabung dengan teman-teman kepolisian, kan kepolisian sendiri nanti yang juga akan menunda-nunda pekerjaan, kan seperti itu ya. Jadi ada win-win solution lah begitu, ada keuntungan bersama begitu. Oke, persyaratan apa ini yang dilampirkan ketika mengurus SIM sebagai peserta JKN? Nah, apakah sudah harus aktif sebagai peserta atau hanya cukup daftar saja? Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat regulasinya yang di Perpol 3 ya. Perpol 2 untuk SIM ini memang harus aktif. Menurut regulasi ya. Tapi untuk saat ini mandatory itu belum dijalankan. Jadi ketika ada pemohon SIM dan dia baru mendaftar itu masih diperkenankan. Atau ada pemohon SIM yang ternyata kartu JKN-nya atau kartu KIS-nya ini tidak aktif, itu masih diperkenankan untuk tahun ini. Karena untuk mandatory aktif itu belum dijalankan. Yang sudah dijalankan adalah mandatory aktif di SKCK. Jadi pemohon SKCK ini status kepesertaan JKN-nya harus aktif. Nah, itu pun tapi tidak akan mengganggu proses SKCK itu sendiri. Karena ketika misalnya belum terdaftar, ini dua hal nih, SKCK dan SIM. Ketika belum terdaftar, melakukan pendaftaran, itu sudah bisa diterbitkan SIM dan SKCK-nya. Pun demikian kalau misalnya dia tidak aktif karena menunggak, tinggal dia menunjukkan bahwa dia ikut program rehab atau program pembayaran bertahap, itu sudah bisa diberikan untuk SKCK ataupun SIM-nya. Iya. Ya. Tapi tidak melakukan tanggung jawabnya tadi. Iya. Ada penunggakan dan lain sebagainya. Ada tunggakan tetap nanti harus dibayarkan. Cuman kan menunjukkan bahwa dia bergabung program cicilan saja itu sudah diperkenankan. Jadi tidak harus dia saat itu juga melunasi semua tunggakannya misalnya. Karena terkadang ada yang memang tunggakannya besar dan dia kesulitan untuk melakukan pembayaran, maka ada salah satu kebijakan yang pembayaran bertahap tadi dengan menunjukkan bahwa dia sudah mendaftar, sudah bisa. Ya. Oke, untuk pengurusan pendaftaran BPJS Kesehatan dan juga administrasi BPJS itu dilakukan di mana saja bagi para pemohon SIM. Kalau tadi sempat kita singgung di Satpas langsung. Nah, ini selain di Satpas dan BPJS di BPJS keliling yang bergabung dengan SIM keliling, bisa juga melakukan pendaftaran di kantor kami secara offline, atau secara online bisa juga melalui WhatsApp Pandawa. Oh, itu. Bisa melalui WhatsApp juga. Kemarin kepanjangannya apa Pandawa kemarin? Pendaftaran melalui WA. WA. Oh iya. WhatsApp Pandawa itu di nomor 08118 165 165. Itu nomor secara nasional atau nasional itu? Oh, nasional ya. Oke, itu tadi teman-teman semuanya ya. Untuk pengurusan pendaftaran BPJS Kesehatan dan administrasi BPJS itu bisa dilakukan di beberapa tempat tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Lucy Wardani tadi. Di kantor pembuatan SIM keliling ya. Terus di kepolisian tadi pada Satpas pada saat Anda mencari SIM, kemudian di kantor BPJS sendiri bisa, dan juga secara online juga bisa tadi Bu. Ya. Secara online bisa. Online lewat SMS Pandawa tadi, WA Pandawa tadi ya. Oke. Jadi lebih mudah banget ini bagi teman-teman semuanya untuk bisa bergabung menjadi anggota BPJS ketika Anda memiliki keinginan untuk mencari SIM dan SKCK. Jangan dianggap bahwasanya
sebagai anggota JKN ini sebuah halangan bagi Anda, ya, atau yang ribeti begitu ya. Tapi karena ini sebuah kebijakan dari pemerintah begitu ya. Oke, seperti biasa teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita pagi hari ini, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, Joser masih di Bincang-Bincang Pagi. Bersama saya Bayu Setiawan dan juga narasumber kita dari BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung. Beliau adalah Ibu Lucy Wardani, Kepala Bagian Kepesertaan. Oke, saya informasikan buat teman-teman semuanya yang pengen ngobrol, pengen kasih pertanyaan ke Ibu Wardani, silakan Anda bisa kirim pesan di 081 1378 7055 atau Anda bisa telepon langsung di 0355 itu kode wilayah Tulungagung 323 500 ya. Itu tadi teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita bagi hari ini masih terkait dengan pembuatan SIM dan juga SKCK. Kenapa harus menyertakan sebagai anggota atau peserta JKN? Jika mengurus SIM, kemudian status kepesertaan JKN itu nonaktif. Langkahnya apa ini bagi pemohon SIM? Tadi juga sempat kita singgung tadi ya. Jika nonaktif, nah itu harus menyelesaikan itu dulu. Atau tadi juga sempat disinggung sama Ibu Lucy, proses pembuatannya jalan, tetapi terkait dengan tanggung jawabnya belakangan, nggak apa. Gimana tadi Bunda? Ya, jadi karena kepesertaan di JKN ini ada berbagai segmen ya Pak Bayu. Ya. Dia segmen penerima bantuan iuran, segmen pekerja, kemudian segmen bukan pekerja. Mandiri juga. Ya, yang mandiri masuk, yang pekerja penerima upah tapi secara mandiri. Ya. Nah, kalau untuk segmen penerima bantuan iuran, ketika dia tidak aktif, artinya dia sudah tidak diberi bantuan iuran oleh pemerintah. Ya. Nah, jadi dia untuk mengaktifkan kembali itu mendaftar sebagai peserta mandiri. Seperti itu. Poinnya bisa mendaftar sebagai peserta mandiri atau mengajukan ulang untuk sebagai penerima bantuan iuran kembali. Tapi prosesnya ini biasanya agak lama nih. Agak lama. Iya, karena kan harus diverifikasi dan validasi dulu. Iya. Jadi ketika dia tidak aktif, kelihatan nih di Satpas nih, loh, kok aku nggak aktif ya? Gimana dong? Masih bisa nggak nih SIM-nya terbit nih? Yeah. Nah, karena di tahun ini mandatorinya masih boleh kok. Nggak aktif masih nggak apa-apa. Belum terlalu streng aturannya ya, pemberlakuannya. Karena mandatorinya masih bukan mandatori aktif ya. Nah, tapi dia akan disarankan untuk mendaftar mandiri. Karena kalau JKN-nya dia tidak aktif, percuma dong. Nanti kalau terjadi sesuatu, terjadi kecelakaan misalnya, dan lain sebagainya, sama aja nggak bisa ditanggung. Iya. Nah, kemudian yang misalnya pekerja penerima upah, dia tidak aktif. Nah, kita lihat lagi nih, kenapa? Apa karena perusahaannya tidak bayar? Atau karena yang bersangkutan memang sudah resign, atau yang bersangkutan sudah dikeluarkan atau di PHK dari perusahaannya nih. Nah, itu juga bisa berbagai macam treatmentnya. Beda-beda. Kalau badan usahanya dia belum bayar, tinggal bayar aja. Oh iya. Nanti kan aktif kembali. Kalau misalnya dia resign atau di PHK, nah bisa beralih ke mandiri. Iya. Nah, begitupun segmen mandiri. Kalau dia tidak aktif, tinggal bayar aja nanti. Nah, itu sudah aktif kembali. Oke. Menunjukkan bukti bayarnya saja, nanti SIM-nya udah bisa diterima. Diproses dan diterima. Oke, itu tadi teman-teman semuanya, ya. Kalau kepesertaan JKN Anda masih nonaktif, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Lucy Wardani, itu karena
nonaktifnya itu karena apa? Nah, apakah ada hubungannya dengan badan usaha di mana Anda bekerja, ataukah Anda sudah resign dari tempat kerja, kemudian berubah menjadi mandiri dan lain sebagainya? Semuanya bisa diurus nantinya ya. Oke. Oh ya, satu lagi saya lupa. Iya Bunda. Untuk yang segmen pensiunan. Oh, segmen pensiunan. Biasanya segmen pensiunan ini juga ada yang nonaktif, Pak Bayu. Oh begitu, kenapa ini? Iya, karena dia belum mengupdate datanya dari pekerja PNS yang masih aktif menjadi pensiunan. Nah, karena ada perubahan data, biasanya otomatis nonaktif gitu. Perubahan data ini bisa secara online juga atau harus langsung ke kantor cabang? Bisa secara online, bisa ke kantor, atau misalnya eyang-eyang atau kakek nenek yang lagi ngurusin pensiunan ternyata lupa bahwa beliau belum update data, bisa juga sekalian di Satpas itu kita lakukan perubahan datanya, update datanya. Luar biasa ini, jadi lebih dipermudah banget gitu ya Bunda ya, kalau ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Oke. Nah, terkait dengan pertanyaan yang proses pendaftaran BPJS tadi dilakukan di mana? Nah, apakah harus melunasi saat itu juga? Jika tidak sanggup melunasi, nah tunggakan bagaimana? Tadi juga sempat kita singgung tadi Bunda ya. Iya. Kalau untuk melunasi sekaligus lebih baik ya, karena bagus. langsung aktif dan dia langsung terjamin. Jadi misalnya pulang bawa SIM, dia berkendara, terjadi sesuatu bisa langsung kita jamin. Tapi kalaupun misalnya belum mampu untuk melunasi secara langsung, ada tahapannya nih, namanya rehab. Ada satu program khusus untuk melunasi tunggakan itu, melunasinya dengan cara mencicil. Nah, cicilannya ini bisa sampai 1 tahun. Nanti mencicil secara bertahap, berapa dia kemampuan untuk pembayarannya, tidak harus mencicil dalam 3 bulan, dalam 4 bulan kita bisa mencicilnya dalam 1 tahun. Nah, nanti yang bersangkutan ketika mencicil itu memang kartunya belum aktif nih Pak Bayu. Nah, kalau misalnya pingin mempercepat, katakan dia ikut program rehab, SIM sudah di tangan, kemudian terjadi kecelakaan, kartu nonaktif, kan nggak ditanggung tuh, nggak bisa ditanggung tuh. Kalau gitu aku lunasin aja deh langsung. Misalnya dia ambil cicilan yang 1 tahun, kemudian di bulan keempat dia mengalami kecelakaan nih. Nah, Mbak, kalau gitu aku mau lunasin aja sekalian langsung. Itu bisa. Bisa ya? Iya, jadi tidak harus menunggu 1 tahun kemudian baru aktif kartunya. Ketika di tengah perjalanan terjadi sesuatu, ingin mengaktifkan kartunya langsung, itu bisa tinggal dilunasi sisa tunggakannya aja. Iya, karena juga harus dimanfaatkan untuk itu tadi, eksiden atau kejadian yang menimpa seseorang tersebut atau peserta tersebut begitu ya, makanya diaktifkan aja sekalian begitu. Oke. Itu terkait dengan pembuatan SIM. Nah, selanjutnya tentang pembuatan SKCK. Nah, ini pemohon SKCK apakah juga harus wajib terdaftar JKN? Kemudian apakah saat ini juga sudah berlaku? Nah, tadi sempat kita singgung terkait dengan SIM. Nah, bagaimana dengan SKCK ini, Ibu Lisa? Ya, untuk SKCK ini meskipun perpolnya duluan SIM, tapi yang berjalan dulu malah SKCK. Oh begitu. Malah SKCK. Jadi SKCK ini di bulan September, Oktober, yang SIM ini di bulan November kemarin. Nah, ini yang SKCK juga sama. Untuk setiap pemohon SKCK juga diharapkan sudah terlindungi program JKN. Karena kita juga tidak tahu ya kapan musibah itu terjadi. Kalau SIM mungkin musibah yang di depan mata adalah kecelakaan ya Pak Bayu. Kalau SKCK ini kita juga tidak tahu apakah pemohon SKCK ini semuanya sehat. Ya, karena seperti
yang banyak diberitakan saat ini, penyakit degeneratif ini kan semakin memudah. Bahkan pemohon SKCK yang usia produktif ini bisa jadi juga ada yang mengidap penyakit jantung misalnya. Kemarin ada kejadian. Biasanya tuh kalangan orang-orang yang tua ya. Ya. Kalau dulu 50 ke atas. Sekarang memuda. Memuda. Ya. Sekarang memuda. Nah, ketika tiba-tiba pemohon SKCK ini jatuh sakit, katakan. Dia lagi nyari pekerjaan nih, kan kita nyari pekerjaan tidak hanya sekitar kota kita aja kan ya, bisa jadi dia keluar kota, pergi ke Jakarta atau ke Surabaya misalnya kota besar, kemudian dia jatuh sakit di sana karena kecapean perjalanan mungkin. Nah ini dengan adanya kartu KIS atau dengan sudah masuknya ke dalam program JKN ini, mereka dipastikan sudah terlindungi. Mau sakit dimanapun itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Iya, oke. Terkait dengan proses permohonan SKCK ini, berkas yang dilampirkan pemohon SKCK sebagai bukti terdaftar JKN ini apa ini? Ya, jadi sekarang kita adanya kartu digital Pak Bayu. Kalau memang pemohon ini sebelumnya dulu sudah pernah terdaftar dan nonaktif dan dia sudah punya kartu manual atau kartu fisik, itu bisa dipergunakan. Untuk pemohon-pemohon baru atau peserta baru di BPJS Kesehatan ini kami sekarang menggunakan kartu digital. Kartu digital adanya di aplikasi Mobile JKN. Nah, jadi tinggal screenshot saja di aplikasi tersebut kartunya. Nanti dilampirkan. Kalau teman-teman Polres di sini diminta untuk ngeprint. Jadi kita ada lampiran berkas print out dari screenshot kartu digital tersebut dilampirkan. Jadi salah satu bahan untuk pemohon SKCK. Jadi selain biasanya diminta KK, KTP. Salah satunya juga print out dari screenshot itu. Tadi disampaikan lebih mudah dengan menggunakan keanggotaan secara digital tadi lewat mobile JKN. Aplikasi mobile JKN. Nah ini sebenarnya kemarin juga sempat disinggung tuh tentang mobile JKN. Itu langsung download dari Play Store gitu ya? Langsung Play Store. Nah, ketika terdownload kemudian diinstal. Pertama biasanya kita diminta untuk memasukkan NK. Iya. NIK ya. Iya. NIK. Nomor induk kependudukan di KTP itu. Iya. Kemudian setelah masukkan itu kita diminta ngisi password atau apa begitu kalau tidak salah? Kalau untuk daftar pertama itu biasanya data-datanya ini disuruh mengisi dan sesuai dengan KTP, NIK, tanggal lahir, nama lengkap. Kemudian yang terakhir ini akan diberikan nomor HP, kemudian link verifikasi. Nah, link verifikasi ini masuknya ke SMS. Jadi dipastikan nomor HP yang dimasukkan itu adalah nomor HP yang aktif. Yang aktif karena kita tidak mengirimkan lewat WhatsApp tapi mengirimkan lewat SMS. Biasanya orang-orang kan punyanya pulsa data nih. Kalau pulsa regulernya jarang ya. Nah, ini dipastikan ada pulsa reguler 5.000 aja. 5.000 aja. Cukup untuk SMS masuk untuk mengirimkan kode OTP itu. Ini sama dengan mengaktifkan mobile banking. Minimal 5.000 itu ya. Minimal 5.000 aja untuk mengaktifkan itu. Nah, kemudian data-data yang dimasukkan itu memang harus sinkron dengan data yang ada di aplikasi kami. Untuk memastikan bahwa orang yang menginstal Mobile JKN itu adalah orang yang benar. Nah, kalau misal tertolak, biasanya tidak cocok berarti. Iya, berarti ada yang tidak cocok. Itu monggo bisa datang ke kantor BPJS terdekat atau WhatsApp di Pandawa. Bahwa nomor ini emailnya adalah benar email alamatnya dan nomor HP-nya adalah nomor sekian, karena dua hal itu yang dipakai untuk verifikasi. Nah, itu tadi teman-teman semuanya. Bagi yang belum menginstal
mobile JKN, silakan Anda coba nanti ya. Karena Oke. kartu digitalnya ada di situ. Nah, kartu digitalnya memang ada di situ. Jadi nanti ketika Anda ditanya sama teman-teman pihak kepolisian pada saat proses SIM dan juga SKCK, nah tinggal nunjukkan aja. Tapi di screenshot tadi Bunda. Iya. Oke. Jika pemohon SKCK belum terdaftar sebagai anggota JKN, bagaimana cara pengurusannya dan dapat dilakukan di mana? Nah, ini dia. Nah, Tadi di tempat itu juga ketika pembuatan SIM kan bisa dilakukan tadi proses pendaftarannya atau mungkin ada proses rehab dan lain sebagainya. Kalau SKCK sama atau bagaimana Bunda? kalau SKCK juga sama. Jadi untuk pendaftaran untuk penerbitan SKCK ketika dia belum mempunyai atau belum bergabung dengan JKN, ini ketika dia mampu menunjukkan bahwa dia bukti pengurusan, bahwa dia sudah mengurus dan ada bukti pengurusannya Iya. lewat virtual account, itu sudah bisa diterbitkan SKCK-nya. Jadi tanda bukti pendaftaran itu sudah bisa dipergunakan untuk pengambilan SKCK. Nah, pengurusannya juga sama tuh, bisa offline maupun online. Kalau offline, kami mengikut Satpas karena kadang-kadang teman-teman gantian nih Satpas ke SKCK, SKCK ke Satpas. Ketika petugas kami kebetulan waktu itu tidak ada di tempat pengurusan SKCK, bisa geser sedikit ke Satpas, ada petugas kami di sana. Atau kalau memang ingin bertemu dengan teman-teman di kantor BPJS Kesehatan juga monggo. Atau kalau ingin mendaftar online juga dipersilahkan. Di kantor cabangnya itu jalan apa, Bunda? Jalan Yosudarso. Yosudarso. Jadi perempatan Tamanan itu ke Lurus. barat sekitar 200 meter, nanti utara jalan. Iya. Kantornya gede, bagus sekali ya. Oke. Terkait dengan perlakuan ini antara perlakuan bagi pemohon SIM dan juga SKCK untuk status kepesertaan yang non aktif, apakah sama ini Bunda ini? Ya, kalau untuk saat ini, untuk tahun ini ya, Ya, tahun perlakuannya ini. masih beda nih. Oh beda? Iya, kalau SIM masih boleh, nggak aktif masih boleh. Tapi mulai tahun depan sama. Harus aktif sama-sama juga. aktif ya, Bu, ya? Nah, untuk SKCK di tahun ini, di bulan Desember ini sudah mulai diterapkan harus aktif. aktif. Iya. Harus aktif semua. Oke. Yang masih terkait katakanlah masalah penunggakan dan lain sebagainya harus diselesaikan dulu semuanya. Harus diselesaikan dulu. Oke. Obrolan kita pagi hari ini atau bincang-bincang kita bersama BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung akan kita lanjutkan. Tentunya seperti biasa kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Ya, 103,5 Radio Jos masih bersama saya Bayu Setiawan pagi hari ini bersama narasumber kita dari BPJS Kesehatan Kabupaten Tulungagung atau Cabang Tulungagung. Ada Ibu Lucy Wardani, Kepala Bagian Kepesertaan. Ibu Lucy, jangan keliru Ibu Lisa. Tadi saya sempat manggil Lisa tadi ya. Kayaknya ada kenangan dengan orang bernama Lisa nih. Ada di rumah sana namanya Lisa. Oke, Bunda ini ada pertanyaan dari pendengar, ini banyak ini pertanyaannya. Coba saya baca satu persatu dulu. Nah, ini pertanyaan. Mas Bayu dan juga Ibu Lucy mau tanya, ini tiba-tiba akun JKN kok terkunci ya? Aku buka sesuai dengan arahan di aplikasi, tapi selalu loading. Sistemnya sedang gangguan. Nah, ini dia. Terkait sama gangguan ini Bunda ini. Ini kapan ya kejadiannya? Ini kayaknya hari ini juga ini. Langsung di screenshot ini. Ini juga. Oh gitu. Ini mungkin bisa update
Jadi pilihannya biasanya kalau seperti itu karena ada update. Begitu. Bisa dilakukan update, kemudian login kembali. Oh iya. Ya, kalau misalnya kesulitan untuk login kembali, nanti bisa memastikan bahwa username dan passwordnya ini sesuai. Betul, ya. Iya. Takutnya ada kelupaan, biasanya kelupaan password atau Password, username-nya. Iya. Ya. Diupdate dulu. Oke. Atau Itu tadi saran yang disampaikan oleh Ibu Lucy. Jadi di-update terlebih dahulu. Kemudian Anda bisa logout dulu dari aplikasi Anda, karena kadang-kadang memang terlalu lama kita masih login, begitu juga ada problem dengan proses masuk. Ngebug dia. Iya. Ngebab Turki budaya. itu kebab. Oh, kebab itu benar. Oke, selamat pagi Mas Bayu, mau tanya, kalau mau bikin SIM tapi memakai BPJS dari desa, apakah bisa? Nah, ini dia. Kan termasuk program yang dari pemerintah itu kalau tidak salah. Itu kalau BPJS dari desa namanya penerima bantuan iuran, Bapak atau Ibu. Jadi selama yang bersangkutan itu memang terdaftar JKN dari segmen apapun itu bisa. Jadi tidak harus mandiri. Kecuali kalau memang itu nonaktif ya. Kalau nonaktif nanti akan diarahkan untuk menjadi peserta mandiri. Oke. Pertanyaan lagi dari Abah Muyani. Kalau tadi dari Mas Bustomi dan juga satunya tadi yang terkait sama macetnya loading tadi, tidak loading tadi Mbak Nurul tadi ya. Oke, berikutnya dari Abah Muyani. Selamat pagi Radio Jos. Dan juga selamat pagi BPJS, saya sudah menjadi anggota JKN. Ternyata daftar online sangat cepat, sehari langsung selesai. Saya baru tahu kalau pentingnya jadi peserta JKN setelah sakit katanya. Baru tahu ini ya. Waduh, Abah, jangan nunggu sakit dulu, Abah. Nah, ini dia. Alhamdulillah kalau bermanfaat ya, Pak. Jadi memang JKN ini kita perlindungan untuk sakit memang. Jadi ibarat hujan kita sedia payungnya dulu nih. Jadi ketika sakit sudah ada sarana untuk pengobatannya gitu. Iya, jadi sudah ada payung, jangan basah dulu baru cari payung. Basah dulu baru cari payung. Atau sudah bawa payung, tetapi payungnya tidak dibuka. Nggak bisa berkembang, nggak aktif. Itu kayak cerita-cerita di YouTube itu ya. Wah, bawa payung hujan begitu, tapi tidak dibuka payungnya. Iya. Ya, itu seperti Anda sudah menjadi anggota JKN, tetapi tidak dimanfaatkan itu ya fasilitasnya. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih. Kita masih punya sisa waktu sekitar 7-8 menit. Nah, itu tadi Abah Muyani langsung komentar ini, payungnya jebol katanya. Sehat selalu, Abah. Iya, kalau sehat begitu keluarga bisa merasa ayem gitu ya. Anak-anak mungkin yang ada di luar kota, di luar pulau itu juga merasa ayem ketika orang tuanya juga pada sehat semuanya. Tuh. Ada pertanyaan juga ini dari Joser. Pemohon SIM harus terdaftar sebagai peserta JKN. Ini untuk memohon SIM baru atau yang perpanjangan juga bisa. Nah, ini terkait masalah SIM tadi ya. Kalau sudah terdaftar KIS bagaimana? Nah, ini dari Mbak Indri yang ada di Ringin Pitu. Oke. Kalau untuk SIM ini memang tidak hanya SIM baru ya, Pak Bayu. Perpanjangan bisa ya. Yang perpanjangan juga diharapkan untuk tergabung dalam program JKN juga, karena yang kecelakaan kan bukan hanya yang baru nantinya. Betul. Yang risiko terjadi kecelakaan tuh semua mereka yang berkendara di jalan. Jadi tidak tahu apakah itu sudah memiliki SIM lama atau hanya memiliki SIM baru. Yang lama itu justru rawan karena tinggal tunggu waktu Bunda ya. Betul. Yang lama itu justru karena jangka waktunya panjang berkendara ya, Pak ya. Kalau yang baru-barusan ini berkendaranya. Risikonya lebih besar. Iya. Kalau sudah terdaftar KIS bagaimana, Bunda? Iya,
Kalau sudah terdaftar KIS, karena kita tidak melihat segmen, Iya. monggo semua segmen di program JKN itu diperkenankan untuk melampirkan keanggotaannya di dalam permohonan SIM. Jadi tidak harus menjadi peserta mandiri. Kalau yang bersangkutan memang sudah memiliki kartu KIS atau sudah tergabung program JKN dari segmen badan usaha, yang bersangkutan pekerja atau yang bersangkutan mendapatkan dari desa, itu diperkenankan. Itu adalah syarat yang diperbolehkan untuk syaratnya hanya melampirkan keanggotaan saja. Iya. Oke, terkait sama KIS tadi. Dulu pernah punya KIS, kemudian pas buat berobat ternyata tidak aktif. Bagaimana caranya agar bisa mengaktifkan tersebut? Apakah sama tadi prosesnya seperti yang sudah Ibu Lucy sampaikan tadi? Jadi ketika punya KIS dan tidak aktif ketika berobat, nah nanti pasti akan terkendala di dua pengurusan ini ya. Butuh waktu juga. Butuh waktu. Jadi kalau punya KIS yang dari desa yang penerima bantuan iuran, ketika dia tidak aktif, dia bisa mengaktifkan kembali. Cara cepatnya adalah mendaftar sebagai peserta mandiri, yang dia bayar sendiri setiap bulan iurannya. Kalau memang bisa menunggu, artinya saya nggak buru-buru kok untuk punya SIM, saya nggak buru-buru kok untuk mendaftar SKCK. Ya udahlah, saya nunggu pengaktifan kembali dari pemerintah. Monggo, dipersilahkan juga. Itu bisa koordinasi dengan teman-teman kepala desa atau perangkat desa untuk pengajuan ulang penerima bantuan iurannya ke pemerintah. Atau bisa juga koordinasi dengan dinas sosial untuk pengajuan ulang penerima bantuan iurannya. Tapi memang prosesnya biasanya agak panjang karena butuh verifikasi lagi, validasi lagi bahwa yang bersangkutan memang berhak untuk menerima bantuan iuran. Iya. Ini ada juga pertanyaan. Setelah saya lihat-lihat, mana ini di WhatsApp tidak ada. Ternyata masih ada yang bertanya lewat SMS ini. Pesan. Bagaimana caranya agar KIS dari desa ini biar selalu aktif? Terima kasih. Ini nggak disebutkan namanya ini ya. Dari pesan SMS ini. Iya. Kalau KIS dari desa memang kita tidak bisa memastikan keaktifannya akan selalu aktif ya, karena namanya juga bantuan dari pemerintah. Tergantung fiskal dari pemerintah juga. Ketika pemerintah mampu untuk terus-menerus memberikan bantuan, ini pasti akan aktif. Kemudian tergantung verifikasi juga dari desa. Ketika yang bersangkutan dianggap sudah mampu dan tidak perlu bantuan, bisa jadi diambil juga bantuannya oleh desa. Yang bisa dipastikan untuk selalu aktif adalah merubah bantuan iuran tersebut menjadi mandiri. Karena kita bisa memastikan kita bayar terus nih setiap bulan, jadi pasti aktif. Iya, itu teman-teman semuanya menjadi peserta mandiri akan jauh lebih baik daripada tidak punya nanti atau tidak aktif ini kepesertaan Anda ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Sebelumnya bekerja di pabrik dan didaftarkan JKN, berarti oleh perusahaan ini ya. Iya. Kemudian mengalami PHK. Apakah status kepesertaan JKN juga nonaktif? Dan bagaimana cara mengurusnya agar dapat menjadi peserta JKN kembali? Dari Rizka yang ada di Tulungagung. Nah, ini terkait dengan PHK ini, Bunda. Ya, kalau untuk PHK memang ada perlakuan khusus ya. Sebenarnya untuk peserta PHK ini dia bisa aktif selama 6 bulan tanpa membayar iuran. Tapi ada beberapa persyaratan yang memang diminta untuk pengaktifan peserta tersebut selama 6 bulan. Ketika persyaratan tersebut tidak terpenuhi, nantinya dia akan nonaktif nih, Pak Bayu. Nah, ketika nonaktif dia bisa beralih sebagai peserta
Mandiri. Ya. Iya. Nah, untuk persyaratan PHK yang bisa aktif selama 6 bulan ini dia bisa melampirkan beberapa persyaratan, misalnya seperti surat tanggung jawab dari perusahaan bahwa benar yang bersangkutan ini adalah orang yang di PHK. Kemudian membuktikan surat keterangan dari Dinas Tenaga Kerja. Kalau di sini di Tulungagung, Disnaker Tulungagung gitu, bahwa yang bersangkutan memang terjadi PHK. Dan bisa juga ketika dua perusahaan ini merger, nah itu kan pastinya akan ada yang pengurangan seperti itu ya. Nah ini juga bisa kita menguruskan PHK yang aktif selama 6 bulan tanpa pembayaran iuran itu ada. Kemudian persyaratan tersebut ini memang harus dibawa ke kantor BPJS untuk kami pastikan bahwa yang bersangkutan memang berhak untuk menerima hal tersebut gitu. Oke. Itu tadi teman-teman semuanya. Kalau pertanyaan terakhir tadi terkait dengan karyawan yang sudah di PHK kemudian akan aktif nanti ketika akan berubah menjadi mandiri, kecuali kalau diterima di tempat perusahaan yang lain mungkin akan diurus langsung di switch diganti gitu ya. Oke, tanpa terasa obrolan kita pagi hari ini mesti segera kita akhiri, tapi kayaknya masih ada pertanyaan nih. Iya. Ada pertanyaan nih dari Mbak Yuni. Saya anggota JKN, dapat rujukan dari Vaskes tingkat 1 untuk ke rumah sakit. Setelah dari RS kan dianjurkan kembali bulan depan tanggal sekian. Nah setelah waktunya saya ke RS, sampai loket pendaftaran katanya tidak boleh daftar online lewat JKN. Katanya harus lewat reservasi rumah sakit. Padahal saya kan tidak pernah daftar online lewat JKN. Itu otomatis masuk sendiri ke APK-nya. Yang saya mau tanyakan, kenapa tidak boleh daftar lewat JKN? Katanya harus lewat reservasi. Nah gimana ini Bunda? Ya, jadi untuk pendaftaran ini memang dilakukan dua kali ya. 2 kali. Baik melalui JKN maupun e-reservasi. Jadi ada beberapa rumah sakit yang memang belum ngeling untuk mobile JKN-nya atau aplikasi kami ke rumah sakit tersebut. Makanya ketika ada pendaftaran dari JKN, dia tidak terlihat di rumah sakit karena belum terbridging. Ada yang seperti itu. Makanya nggak kelihatan dia. Oh ternyata sudah daftar toh. Gitu. Padahal di pendaftaran mereka tidak terlihat. Jadi kalau saran saya memang tergantung rumah sakitnya, diikuti saja. Ketika rumah sakit tersebut meminta untuk juga mendaftar di pendaftaran online mereka, itu didaftar saja dua-duanya, baik melalui mobile JKN maupun melalui reservasinya mereka. Oke. Terima kasih Ibu Lucy Wardani. Beliau adalah Kepala Bagian Kepesertaan di BPJS Kesehatan Cabang Tulungagung. Tadi sudah banyak hal yang Ibu sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya, baik yang sudah menjadi peserta JKN ataupun yang belum. Kita bisa jumpa lagi nanti di lain kesempatan Bunda ya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Amin. Oke, teman-teman kita mesti pamit.